Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, kali ini Book of Nena kembali lagi, dan kali ini juga pertama kali memulai lagi penelusuran, dan tepatnya sekarang lagi di Komplek Batu Jaya. Jadi kali ini, dan kebetulan banget nih ada narasumbernya. Boleh perkenalkan diri, Pak? Ya, nama saya Lili Suhaili sebagai negara situs Percandingan Batu Jaya. Nah, kan kali ini banyak banget nih masyarakat yang belum tahu daerah di sini. Kira-kira Bapak bisa nggak sih menjelaskan apa aja sih yang ada di sini gitu? Karena kan banyak banget nih, apalagi generasi milenial nih belum banyak yang tahu letak posisinya ini tuh ada di mana. Terus apa aja yang ada di sini? Menurut Pak Lili itu bagaimana? Jadi gini ya, memang selama ini kan pandangan masyarakat ya terutama Jawa Barat ya dianggap miskin tentang situs bangunan candi ya, yang diketahui hanya situs Cangkuang ya. Tuh, setelah diketemukannya Candi Batu Jaya ini malah candi tertua gitu. Jadi memang si candi-candi Batu Jaya ini belum begitu lama diketemukannya, baru sekitar tahun 84-an. Itu juga situs yang dikenal sebagai situs Cibuaya awalnya. Penelitian di situs Cibuaya, yang mana situs itu dilakukan oleh mahasiswa UI dalam rangka KKL metode arkeologi, tapi mereka jurusan sastra. Setelah informasi dari masyarakat bahwa bukan hanya situs Cibuaya, tetapi Batu Jaya itu banyak gundukan-gundukan tanah yang di dalam itu terdapat bata-bata kuno seperti itu. Ternyata benarlah keberadaannya, bahwa Batu Jaya ini banyak sekali candi-candi itu, sisi bangunan candi yang mana di masa Tarumanegara dan masa Sriwijaya, perkembangan awal masuknya peradaban Hindu Buddha tuh terutama di Batu Jaya ini seperti itu. Berarti kalau dari Sriwijaya berarti dari Sumatera itu dia bisa sampai ke sini tuh penyebarannya kah atau gimana? Ya, awal-awalnya masuknya peradaban Hindu Buddha itu menurut para ahli ya, para arkeologi itu bahwa dari pantai utara sini. Diketahui dari hasil-hasil temuan masa Tarumanegara itu abad ke-5 sampai ke-7, lalu masuk masa Sriwijaya abad ke-7 sampai ke-10 seperti itu. Jadi malah banyak sekali temuan-temuan semacam kerangka fosil manusia itu malah sebelum hidupnya masa Tarumanegara ini. Jadi udah ada hidup duluan, yang mana diketahui fosil kerangka ini dengan ras mongoloid, masa prasejarah klasik seperti itu. Dan ini nih aku banyak banget nih ngelihat yang di sekeliling sini tuh kayak penemuan-penemuan, bahkan ada yang kerangka tulang, terus juga ada yang batu-batu ini. Dan aku lihat tuh kayaknya ada perbedaan dengan batu-batu sekarang gitu. Jadi kayaknya tuh aku ngeliatnya tuh lebih kokoh bangunan dulu, maksudnya batu bata dulu dibanding batu bata sekarang nih Pak, yang aku lihat ya. Maksudnya yang tadi aku juga kan sebelum kesini aku udah keliling dulu nih Pak, ngelihat kok beda gitu. Dan memang ada beberapa misalkan batu yang di sana itu semuanya kah yang sudah tersusun atau bagaimana? Jadi gimana di dalamnya itu terdapat peruntuhan bata-bata itu, si candi ini mungkin tempat ibadah ya, tempat suci ya gitu. Ya untuk si batanya memang apa ya, sudah banyak kayak semacam campuran-campuran apa, iya, cetakannya itu memang unik gitu, unik. Kalau dibanding bata-bata sekarang itu jauh berbeda gitu, cara pembakaran juga dan pembuatannya gitu. Memang tapi dia kayak dari bentuknya itu padat tapi kosong gitu, luarnya padat tapi dalamnya kayak kosong gitu kan, ya seperti itu. Ya mungkin kayak orang-orang dulu itu lebih pola pikir lebih canggih lah, artinya tempat sebuah bangunan gitu, seperti itu. Jadi di sini tuh juga udah dijelasin, ada kayak dibilang kayak mading lah ya, template-template ini, bahwa di situ ada temuan dari situs Batu Jaya. Nah, situs Batu Jaya ini aku mau tanya hubungannya, tadi kan ada menyinggung Tarumanegara. Itu hubungannya sama Tarumanegara tuh
bagaimana? Kalau dilihat dari carbon dating ya, menurut para ahli, bahwa ya catatan sejarahnya itu awal berkembangnya masa Tarumanagara itu ya tadi saya katakan abad ke-5 ya. Mungkin ya awalnya masuk peradaban Hindu-Buddha gitu. Banyak catatan-catatan sejarahnya mungkin ya, karena memang tidak ditemukan prasasti untuk di Batu Jaya ini. Jadi ada satu buah kerajaan, ya artinya satu buah prasasti yang menceritakan awal berkembangnya atau adanya kehidupan di sini masa Tarumanagara itu dari prasasti yang ada di contohnya kayak di prasasti Tugu ya, prasasti Tugu Jambe gitu kan, yang menceritakan tentang pembuatan Sungai Citarum gitu, yang mengarah ke Batu Jaya sini seperti itu. Sungai Citarum sendiri deket ya dari sini? Untuk Sungai Citarum sendiri di sini itu kurang lebih 500 meter gitu. Yang kemungkinan dulu akses mereka ya lalu langlang ya, perdagangan, alat transportasi mereka kan menggunakan kapal-kapal gitu kan. Ya mungkin dari situlah cikal bakal peradabannya. Nah, nih Pak Lili, temuan apa aja sih yang ada di Candi Jiwa yang di sana itu apa aja sih yang ditemuin di sana? Oke, jadi beberapa artefak yang ditemukan ya semacam gerabah, motif tablet amulet, arca-arca seperti ini ya, arca patung ini sebagian kecil replikanya aja gitu kan. Nah, terus juga ada ya semacam gerabah, fosil kerangka manusia gitu kan. Ada juga sebagian bukan hanya dari Batu Jaya, situs Candi Batu Jaya ini, melainkan ada mungkin peradabannya lebih muda, itu sekitar 17-19 ya, keramik asing yang mana ini diketemukan di Muara Gembong, Sungai Belacan gitu. Seperti itu. Oh, berarti kalau yang itu sudah mulai agak maju ya? Iya, seperti itu. Nah, tadi yang ada aku lihat juga kayak ada kayak gimana ya tadi? Sebelah sini atau sebelah sana tadi ada yang kayak bentuk apa? Bukan panah, kayak kapak. Kayu, kapak. Oh, itu sebenarnya dayung kuno ya. Oh, dayung kuno. Iya, itu sebenarnya dayung, sisa dayung kuno. Jadi sempat diketemukan juga itu sekitar tahun 90-an ya. Sebenarnya itu di daerah Tambak Sari ya. Jadi di mana itu diketemukan dengan perahu dengan sebatang pohon kayu gitu. Nah, itu diketemukan sama dayungnya terpendam di pesisir pantai gitu. Jadi sebagai semacam studi bandingnya ya untuk pembelajaran juga bahwa terdapat dayung kuno juga gitu. Jadi disimpan di sini seperti itu. Nah, terus aku juga lihat ada mata uang asal Batu Jaya deh tadi di situ. Itu mata uang kalau menurut arkeolog itu zaman apa itu? Ya, mungkin itu zaman kolonial ya. Jadi dalam satu tim sebuah penelitian membuat sebuah kotak untuk galian, mungkin dari beberapa tebalan pacul gitu kan. Ya terdapatlah koin seperti itu, 1 sen nilainya gitu. Kemungkinan kan itu masanya udah kolonial. Ya, seperti itu. Kalau Candi Jiwa sendiri berapa meter tuh dia dalam kotakannya itu? Untuk Candi Jiwa ya, untuk bangunannya aja itu kurang lebih 19 kali 19 meter persegi ya. Seperti itu untuk Candi Jiwa. Nah, kalau cerita Candi Jiwa ini kan kita lebih raca ke bangunan Buddha ya. Malah hilang nih, ke Hindunya hilang gitu. Jadi di sini ada tumpang tindih, sebuah bangunan yang dari masa Hindu ke masa Buddha itu nanti bisa dilihat ke Candi Blandongan, di mana dalam satu pemugaran bahwa ada sebuah pilar gitu kan, digali sebuah pilar, ternyata di dalam Candi Blandongan itu ada candi gitu, candi Hindu ditumpang ke candi Buddha. Candi di dalam candi. Ya, candi di dalam candi itu menurut para ahli gitu. Ada yang mengatakan seperti itu gitu. Ya, maka hilang si Hindunya ini hilang. Ya, timbullah ke Buddha. Contoh Candi Jiwa. Candi Jiwa diibaratkan bunga padma yang sedang mekar atau bunga teratai, di mana mengapung di atas telaga. Untuk bangunan itu ada sebuah jalan namanya Pradapsina atau Jalan Sepata gitu. Nanti bisa dilihat ke Candi Jiwanya lokasinya. Ternyata makin seru ya Pak kalau kita kulik, makin kita kulik itu gimana. Nah, buat selanjutnya
saya mohon izin mau ke Candi Jiwa, kita pengen lihat-lihat kan tadi sudah asal-usulnya, sejarahnya, itu kan sudah kita gali-gali nih gitu kan. Sekarang untuk Book of Nena dan teman-teman sekalian, yuk kita lihat ke Candi Jiwa. Iya Mbak Intan. Maaf nih telat nih. Iya nggak apa-apa kok. Aku juga baru lihat-lihat aja sih, lihat-lihat nyentuh-nyentuh. Iya. Kan? Hai guys, ya balik lagi. Sekarang aku udah di posisi yang sekarang, yaitu ada di mana Mbak? Di Candi Jiwa. Candi Jiwa. Pastinya semuanya udah pada tahu dong dengan Mbak Intan karena dulu pernah ada di Book of Nena, Book of Nena yang ya. udah lama vakum yang tidak terlihat itu. Sekarang kembali lagi. Kembali lagi. Jadi nggak perlu lagi aku kenalin atau aku perlu kenalin nih? Sama aja sih Sama Mbak. aja. Dari Jurnal Intan Indigo. Tetap promo ya Mbak. Tetap. Sebelum saya ngomong berarti udah ngomong duluan. Iya. Gitu. Jadi aku tadi baru lihat-lihat aja sih. Kayak bagus gitu, kayak bagus, tapi kayak bagus. Ini Mbak Nana baru pertama kalinya di sini ya? Baru pertama kali. Aku baru tahu ada ini gitu kan. Oh, gitu. Baru tahu gitu. Jadi aku masih penasaran ini tuh apa sih? Kok Bekasi, Kerawang, aku cuma taunya puisi Hairil Anwar. Bener nggak sih? Kerawang, Bekasi. Tapi ini ada candi gitu kan. Itu yang buat aku kayak beneran nggak sih gitu kan. Terus memang pas megang itu memang ada beberapa residual memori yang agak terbawa ke belakang gitu. Ada puzzle-puzzle yang udah mulai dapat gitu. Cuman memang aku masih mencari ini tuh ada apa sih sebenarnya gitu. Kerajaan apa yang dulunya berada di sini gitu kan. Karena ya balik lagi aku sendiri pun nggak tahu gitu kan. Jadi memang ada puzzle-puzzle yang harus memang beliau-beliau ini menuntun untuk menyusun. Iya, untuk apa dirangkai, yang pernah disatukan. terjadi di Lampung. Nah, kalau Mbak Intan sendiri datang ke sini itu gimana nih? Kalau aku sebelumnya udah pernah di Jurnal Intan Indigo ya Mbak. Yang aku tahu sih tempat ini bukan hanya di Candi Jiwa, tapi di Komplek Percandian Batu Jaya itu kan ada banyak candi maupun situs. Itu awal banget itu ditemukannya di tahun 1984. Tapi pertama kali diekskavasi di tahun 1985 gitu. Untuk candinya sendiri ini sangat-sangat tua Mbak, karena memang candinya sendiri itu diduga itu dari abad ke-4 ke-5. Jadi dari sekitaran 4, 5 sampai 7. Jadi ada kerajaan Tarumanegara ke peralihan ke Sriwijaya gitu. Tapi ternyata Mbak Nana di sini tuh bukan hanya dari zaman Tarumanegara aja. Aku dapatnya sih dari peralihan masa prasejarah ke Tarumanegara baru ke Sriwijaya gitu. Berarti jauh juga ya melompatnya Sriwijaya ke Sumatera. Iya, tapi yang aku tahu itu di sini justru awal mulanya sebelum ke sana gitu. Jadi sini awal mulanya dulu gitu. Kayak apa gitu. Mbak Nana sendiri di sini ngerasa apa adem kan Mbak? Kayak recharge kita di sini. Kalau untuk secara spiritual ya, itu memang adem. Karena memang yang aku lihat ke belakang itu bukan hanya sebuah bangunan aja, tetapi juga sebagai tempat seperti mereka memuja-muja, dalam arti kata tetap beribadah terhadap yang Maha Kuasa menurut kepercayaan mereka saat itu gitu. Iya benar Mbak Nana, karena yang aku dapat pun juga
bukan hanya di Candi Jiwa, hampir keseluruhan memang difungsikan sebagai tempat ibadah ataupun tempat sembahyang kala itu. Tapi memang peralihan masa animisme yang prasejarah itu sampai akhirnya masuk agama Hindu-Buddha. Tapi masih yang aku lihat lebih banyaknya itu masih peralihan, terus mereka masih hanya beberapa, jadi sekelilingnya itu yang aku rasa ya, sekelilingnya tuh mereka tuh masih kayak penduduk baru, tapi yang di sana-sananya tuh masyarakatnya tuh bahwa mereka ingin mencoba memeluk agama yang pertama kali ada di sini gitu. Jadi ya seperti peralihan lah, benar. Iya, peralihan di sini makanya nyampur. Dan Mbak Nana dapat nggak mundur lagi ke belakang dulu di sini itu mungkin buat penonton Book of Nena ya. Itu Mbak Nana dapat nggak di sini dulunya apa? Kalau dulu di sininya apa, yang aku lihat, jadi itu kayak aku jalan gitu kan, tapi ini tuh kalau yang aku lihat ya, ada hutan terus ada gundukan gitu loh, gundukan kecil-kecil gitu. Iya. Terus tapi aku tuh jalan, tapi jalan terus ke sana, jadi ada kayak cahaya matahari luas gitu. Tapi udaranya segar banget di sana gitu, jadi kayak plong banget di sana. Nah kalau di sini tuh aku masih ngeliat kayak mereka lagi bertahap untuk membangun. Oh ini, oke, iya lagi-lagi Mbak Nana tahap. dapatnya saat ininya ya di rangkai bata merah yang di belakang kita ini ya, dapatnya di situ. Itu hutan, kalau mundur lagi ke belakang, kalau aku dapatnya, jadi sebelum hutan itu yang kita injek ini Mbak, itu rawa. Jadi rasa-rasanya memang kayak nginjek air kalau aku ya. Becek-becek ya. Jadi kan kadang memang dapatnya beda-beda ya Mbak, tapi kalau disatukan itu sinkron. Ya jadi kayak kalau aku masih kayak ilalang tuh masih ada tuh ilalang gitu. Jadi kayak jalan tuh kayak harus ngebuka dulu. Iya, gitu. Dapat. Iya Mbak Nana dapatnya itu karena memang menurut informasi sebelum ditemukannya Candi Jiwa dan candi yang lainnya, ini Candi Jiwa yang pertama kali diekskavasi Mbak. Jadi itu memang gundukan tanah, bener kayak yang Mbak Nana tadi bilang, dan itu di hamparan sawah gitu. Jadi ya ada ilalang, ada sawah gitu. Nah di balik gundukan itulah ada candi-candi ini ditemukan gitu. Ini jadi kayak masih apa gitu ya, nginjeknya tuh kalau aku masih kayak apa ya bahasa Jambi? Tanah basah. Tanah basah, iya benar, karena aku dapetnya malah yang ke belakang lagi rawa air, jadi kayak nginjeknya kayak bukan yang sekarang kita ada di sini, ada tapi batu, air, ada air. Terus aku cari karena banyak eceng gondok itu loh Mbak, masih banyak kayak gitu. Nah itu ternyata dicari tahu flashback ke belakang, dulunya memang rawa, eceng gondok memang banyak gitu, dan habis dari situ peralihan hutan. Nah setelah hutan itu hutannya di apa namanya kayak dibabat. Nah itu baru masuk penduduk pendatang dari Jakarta, dari Bekasi ke Karawang ini. Ya sih, tapi aku yang ngeliat ada, nggak tahu ya Mbak Intan ngeliat apa enggak, sebelah sana kayak ada perempuan. Sana ada perempuan. Iya. Tapi aku juga ngeliat ada laki-laki tapi tua gitu. Iya betul. Itu laki-lakinya yang tua itu biasanya memang ada di Blandongan Mbak. Mungkin kalau kita ke Blandongan akan lebih jelas, tapi beliau memang udah menampakkan karena beliau memang sepuh di sini, yang laki-laki itu. Dapat naik kudanya nggak Mbak? Enggak. Lagi nggak naik kuda berarti. Enggak lihat dia naik kuda. Beliaunya ini sosoknya sama kayak yang aku lihat waktu kemarin kesini sama Jurnal Intan itu, beliaunya memang menampakkan dengan kudanya yang mungkin Mbak Nana bisa bayangin besar. Kudanya gagah, kuda putih, dan beliaunya naik, jenggotnya panjang Mbak, tua, makanya Mbak Nana tadi bilang, terus pakai putih-putih, sama nggak Mbak? Iya aku juga ngeliatnya gitu, tapi putihnya bukan putih kayak tapi memang dia seperti pemuka agama. Ya. Cuman bukan, dalam arti kata bukan pemuka agama yang sering kita lihat gitu, enggak. Cuman memang kalau dibilang kurun waktunya tuh memang lama banget. Iya, Dan sepuh. bajunya juga
bukan baju-baju yang mulai kesini enggak, Bukan, tapi iya. memang udah lama banget. Mm-mm. Kayak ini ya Mbak, kan baju itu kan biasanya mencerminkan tahunnya beliau. Jadi kayak lebih ke kain-kain gitu sih Mbak. Bener Kain ya? yang banyak dililit. Iya, cuman diginiin sama. Kita nggak janjian ya, baru di sini ngomong ya Mbak. Dan yang perempuan itu dekat pohon ya Mbak. Mm-mm. Ya itu sekarang lagi yang posisinya gini, kayak yang cross check kayak apa sih, neliti kita ngomonginnya apa. Ketika kita ngomonginnya benar, beliaunya ngangguk dan senyum. Di situ mungkin kita belum muter Mbak, mungkin Boleh. di sisi yang lain kan juga ada. Juga ada sih. Hmm. Ini dari tadi. Kenapa Mbak? Dari belakang kenapa? Nggak tahu ada gimana gitu, cuman wujudnya nggak ada, cuman kayak Dekat, iya, dekat gitu. ada yang ngedeket. Kayak dari tadi aku gini. Mungkin nunggu Mbak Nana buat ngebuka. Sudah lama tidak begitu. Mau ke titik yang lain Boleh, atau masih ke di titik. sini? Boleh kita ke lihat-lihat yang lain. Iya, yuk. Mungkin ada satu kejadian. Jadi yang beliau itu ninggalin duluan. Meninggal duluan. Iya, kok saya mau nangis ya, jadi Iya, aku dapat itu juga. si itu kudanya di sini tuh sebenarnya dia sangat setia sama beliau gitu. Jadi, Sangat dekat, jadi sangat kayak dekat. peliharaan karena beliau itu sering kesini. Hmm. Gitu. Itu sih yang aku dapat. Itu dapat nggak beliaunya ini ngasih gambaran nggak candi ini udah ada atau belum? Belum. Ada kan? Iya, Belum. berarti aku cross check berarti sama. Jadi belum ada candi ini. Ke belakang lagi kan Mbak? Mm-mm. Jadi adanya dikasih visual itu. Iya benar, di sana kandang kuda. Terus beliau ini jadi kayak berantakan nih di otak. Jadi sering iya, makanya agak berantakan. Dia agak ke sana ke laut dengan kuda itu pergi terus balik lagi. Kayak kalau bukan maksudnya apa ya, kayak mencari ilham gitu loh di sana. Terus dia balik lagi ke sini. Sampai akhirnya dapat ini. Iya. Jadi itu yang Mbak Nana dapat itu memang sebelum ada candi, artinya sebelum abad keempat. Jadi peralihan, tapi itu bukan prasejarah, jadi udah dari prasejarah peralihan ke itu. Aku dapatnya itu sama Mbak. Sama. Jadi dari prasejarah peralihan mau ke Tarumanegara, dan memang beliaunya ini nggak mau disebut namanya ya Mbak. Iya, nggak mau disebut namanya, kayak cuman berbagi ceritanya beliau aja. Jadi memang bolak-balik pantai ke sini, tapi titik kedekatan sama kuda memang di titik ini. Dan kebetulan tepat di bawah kita ini itu saat ekskavasi ditemukan kerangka diduga kuda, dan memang hanya satu Mbak yang di sini. Dan itu sepertinya kuda yang sering beliau naikin ya. Iya, jadi aku ngerasa kayak gimana gitu dari tadi. Kayak, Mbak Nana kayak yang nyari-nyari gitu loh, kayak yang mau dikasih tahu. makanya aku visualnya nggak ngelihat kudanya di awal tuh, aku nggak ngelihat gitu kan. Jalan kan sudah nyari mana, yang terus aku ngerasa ini kok kayak ada sesuatu di yang sini. ku injak malah perutnya. Gitu. Jadi kayak gimana sih kalau perut tuh set gitu lah. Nih, kayak gini. Iya, dikasihnya gitu. Karena memang serong begini sih Mbak kalau aku dapetnya. Serong badannya tuh serong begini. Saat ditemukannya nggak tahu ya, tapi aku dapetnya serong begini, dan memang kudanya sangat besar. Memang kayaknya beliaunya memang pengen ngasih potongan cerita itu ke Mbak Nana. Jadi alurnya begitu, makanya nggak ngelihat ada kudanya. Enggak, Karena aku saat nggak masa hidupnya beliau sering dengan kuda itu. Walaupun kayak Mbak Nana bilang di ujung sana ada kandang kuda,
ada beberapa, tapi beliaunya memang paling sering makanya yang ini, yang putih ini. Dan memang pejantan Ya. kudanya. Mm-mm. Dan beliau pun juga sampai akhir hayatnya, beliau sebenarnya sudah berpesan pada kuda tersebut untuk melanjutkan kehidupannya. Tetapi karena setianya binatang ya terhadap manusia, karena tahu dia dirawat, dia dikasih sayang, maka dia setia sama beliau gitu. Jadi sampai sekarang pun seperti kisah cinta yang abadi antara mereka. Masih berkaitan ya. Iya benar. Itu karena memang kalau di Candi Jiwa ini memang ditemukannya hanya satu-satunya kerangka kuda itu Mbak. Selain juga memang ada gerabah, keramik kayak gitu ada di sini. Cuman kalau untuk kerangka manusia itu lebih ke Blandongan. Cuman ini kayak di gitu sama kuda. masih di situ soalnya Mbak Nana masih fokus sama cerita itu. Jadi kan makanya agak ngeblank kan. Jadi tadi kayak nyari-nyari apa gitu, jalan kan kayak yang udah setengah-setengah nih Mbak Nana. Udah kayak dikasih informasi di sini. Gitu. Nah, untuk ini bangunan candinya udah dapet? Kalau bangunan candinya sih sebenarnya masih ada campur tangan dari beliau juga. Ini cuman kata beliau wafat itu dilanjutin lagi. Itu yang aku dapat. Iya. Gitu. Memang agak baru kali ini aku mendapatkan yang agak misterius ya, maksudnya agak susah buat aku gali gitu. Karena memang kondisinya juga tua banget kan. Iya, memang tua. Dari itu tadi dari abad keempat ke belakang lagi ada cerita lagi ke belakang, karena dulu memang kalau yang aku dapat nih Mbak, ada kehidupan dulu nih, dikasih lihat ada kehidupan prasejarah yang mereka bercocok tanam, yang mereka bertani. masih nomaden, pindah-pindah. Ya, masih berpindah-pindah, dan itu polanya terulang dengan penduduk Karawang sekarang dengan kegiatannya bercocok tanam. Makanya sini hamparan sawah gitu. Mereka juga ya semenjak bercocok tanam itulah sampai akhirnya sampai ketemu. Iya. Sekarang. Itu kayak ini sih Mbak, kayak diarahin. Udah memang kalau candi, situs itu kayak punya waktunya sendiri memilih untuk kapan dia diketahui orang. Iya, dan itu pasti punya sesuatu, punya nilai sendiri kenapa harus ketemunya sekarang dan memberikan nilai apa gitu. Dan ya cuman yang dapat pesan, ada perempuan yang pesan, dia itu bilang bahwa tempat ini jangan dipakai untuk yang lain, gitu. Jadi agak sedih juga dalam arti kata beribadah dengan Maha Pencipta, Maha Kuasa silahkan, tetapi tidak menuhankan pada suatu benda. Iya, gitu. betul. Karena mereka membangun ini tuh dengan dengan menyerahkan semuanya terhadap Maha Pencipta gitu. Mereka bisa menemukan titik ini kan karena mereka juga melihat dari keadaan alam. Iya, gitu. betul. Iya. Cocok nggak ininya? Gitu. Karena yang perempuan itu tadi itu juga sepuh tuh Mbak. Itu dari tadi memang udah mendekat ke kita gitu, dari awal kita di sini gitu, mendekat, dan beliaunya memang mau menyampaikan pesan itu. Karena nggak hanya di Candi Jiwa, kalau boleh aku tambahin ya Mbak, itu nggak hanya di Candi Jiwa, di candi-candi yang lain pun makin kesini makin banyak orang yang salah mengartikan, salah kaprah, terus apa caranya, niatannya itu kan. Makanya beliau pengen meluruskan gitu untuk kemurnian candinya ini. Karena memang dulu buat nemuin titik ini Mbak, itu lewat pantai dulu. Pantas tadi aku ngerasa kok ada kayak beda pasukan nih, daerah ini sama daerah ini kok beda pasukan. Iya, itu tadi yang di museum Mbak, waktu Mbak Nana di museum. Makanya tadi openingnya agak kacau. Jadi ini ya ke distract ya, maunya ngomongin sejarah tapi dari belakang kok beda rombongan. Iya, jadi kayak
mau ngomong A jadi B gitu. Jadi kalau nanti ada salah-salah mohon maaf kata. Iya, jadi waktu tadi di museum kan aku lihat tuh Mbak, dari belakang Mbak Nana itu kok berjejer. Jadi makin lama makin mendekat, dan itu sini Mbak Nana dia berbaris gitu loh di luar museumnya itu. Dan aku cari tahu ini nggak asing sama bajunya, agemanya itu pasukan pantai utara. Hanya agak beda dengan yang selatan. Tapi tadi ada satu yang loading. Kalau udah sana loading. Ada satu yang bilang gini Mbak, saya diutus dari yang selatan. Gitu. Saya diutus dari beliaunya yang selatan untuk turut hadir di sini karena kalian ada di sini. Gitu. Ini karena saya yang lagi error, jadi nggak ngeh gitu. Nggak nyambung. Nggak nyambung, jadi kebetulan ada Mbak Intan, jadi disambungin sama Mbak Intan. Nah itu dia, puzzle kita dirangkai. Rangkai gitu. Cuman Iya. memang dari tadi tuh kayak masih ada yang Nyangkut. gitu, tapi nggak tahu apa gitu kan. Apa yang narik yang sebelah sana kah atau yang mana, aku masih belum tahu nih gitu. Kayaknya sih ada yang ini sih Mbak, pengen ngomong, jadi pengen menyampaikan sesuatu, makanya itu masih nempel banget di Mbak Nana, masih nyangkut gitu, kayak yang ya dia pengen ngomong sesuatu. Tapi mau ngomong apa? belum terkoneksi. Belum terkoneksi, masih terkoneksi sama kuda. Iya, masih karena kita di sini. Di sini. Mungkin kalau beralih akan beda. Gitu. Cuman dari tadi ada yang manggil. Tapi yang kulihat anak kecil ke sana. Tapi anak kecilnya itu dia pakai Kemben perempuan. Tapi sininya tuh kayak apa ya? Luka. Iya. Gitu. Entah, nggak tahu itu kenapa. Itu cuman manggil. Mau diikutin? Boleh. Sana. Ayo. Iya, kayak dia mau nunjukin cerita. Tadi larinya ke sini kah Mbak? Ke sini. Masih ada? Di sini. Iya. Jadi agak ya udahlah. Tapi yang aku lihat di sininya tuh kayak apa ya? Yang tadi aku bilang kayak dia tuh jalannya tuh kayak susah gitu. Terus agak kayak maaf ya, apa ya, luka gitu loh. Jadi tapi kayak benanah apa sih? Agak jadi lembek basah. gitu, basah gitu kan, itu yang aku lihat. Tapi dia mau cerita, tetapi aku nggak ngerti bahasa dia. Dia cuma kayak gitu, coba sih narik-narik, tapi aku nggak tahu bahasanya dia gitu. Cuman dia mau nyampein apa nggak tahu gitu. Cuman yang aku lihat memang anak ini bukan yang zamannya ini, jadi masih kayak yang nomaden. Iya, yang sebelum. Sebelum, jadi dia masih anaknya ya segini lah, segini. Tuh, jadi cuman dia kayak masih bingung bahasanya gitu kan, belum paham banget. Jadi cuman nyolek lari. Gitu. Banyak ini ya Mbak, apa tangannya tuh banyak gerak, kayak dia tuh lagi ngomong sesuatu, tapi ya itu tadi bahasanya berbeda gitu. Tapi dia kayak yang ada sedikit takut-takutnya gitu kalau aku dapetnya. Udah gitu dia bawa ini loh, apa sih kalau dulu tuh kayak bukan kapak, apa ya, kayak anak kecil tapi suruh buru-buru gitu loh. Udah bawa begini gitu.
Karena yang aku lihat lari itu dia kayak lari shot gitu. Jadi kayak, nah ininya itu aku belum dapat dia kenapa. Itu yang aku dapat. Iya, itu kan memang ini ya Mbak, apa kegiatannya mereka saat itu selain bertani kan juga berburu juga. Tapi memang ininya sederhana ya Mbak, pakaiannya Sederhana. tuh cuman kain gitu ya, kain dibalutin bentuk kemben gitu ya Mbak. Belum ada bercorak-corak belum, jadi masih kain-kain yang udah keseringan dicuci ya bahasanya. Iya, iya. Jadi dia kayak yang di sini tuh kalau yang aku dapat sama nggak nih Mbak Nana, kayak yang bertumpuk gitu loh, kayak berlapis. Ceritanya itu berlapis, kayak yang ketika kita buka gitu, kayak yang berderet pengen diceritakan. Makanya jadi kayak berantakan jadinya. jadi kayak kadang kita lompat ke sana gitu kan. Kalau si anak ini tuh kayak yang pengen dari di museum tadi kayaknya udah nyolek Mbak Nana, pengen nunjukin ke tempat ini, tapi memang enggak ngasih informasi dia mau ngasih tahu apa gitu, enggak, tapi kayak cuman yang pengen ngasih tahu ini loh, di sini juga ada aku gitu. Iya, jadi mungkin ya yang aku tangkap, jangan ceritain yang ininya aja dong. Aku nih ada di sini Kitanya dulu juga. nih, iya. Karena kan kita nih lebih lama nih di sini. Bener, gitu. iya. Kadang gitu Mbak. Jadi di suatu tempat itu pengen yang pertama, jadi pengen runtut gitu loh Mbak, sebelum ke yang ini tuh sebelumnya dulu dari zaman prasejarah ada kehidupan apa, itu mereka pengen diceritain juga, karena memang ya itu tadi, jadi kalau misalkan buku tuh banyak babnya. Iya. Bab-babnya, nah terkadang ada bab yang hilang gitu. Cuman mereka mau menceritakan, mereka belum mengenal dunia bahasa, belum mengenal dunia, jadi masih kayak ya udah, mereka hidup ya hidup. Iya, gitu. iya. Karena memang aku ngelihatnya si anak kecil ini tangannya bergerak terus kan Mbak, kayak yang apa sih, bukan bahasa isyarat tapi kayak yang bergerak terus aktif gitu loh, kayak pengen Tapi ini bukan loh. jahil, Bukan, karena dia memang mau ngasih tahu kayak yang itu tadi, bener kata Mbak Nana, pengen ngasih tahu ini loh kehidupan kita yang awal dulu sebelum ke candinya gitu. Karena kan kita pertama kali ke sini yang dibahas candi ya Mbak. Tapi memang unggah-ungguhnya aturannya begitu dari awalnya. Iya sih. Ini sekarang dia kayak main. Ya, apa Itu numbuk-numbuk. Ini panas deh. Kita kayak ini ya Mbak, nggak ada di sini ya. Jadi gimana sih kita ngelihatnya, kadang sawah, kadang rawa gitu kan, hutan, tanah merah. Jadi iya. lengkap di sini. Iya bener, tanah merah. Mbak Nana dapat. Iya, karena memang ini kan yang kesini sebelumnya ini kan tanah merah Mbak. Semua kayak bata merah ini kayak yang bubukannya gitu loh. Dan memang dari candi satu ke candi yang lain itu mereka nandainya pakai tanah merah itu untuk menghubungkan jalannya. Jadi kalau ini kan tertutup ya, maksudnya ini juga kayak dibatasin sama rumput, ini rumput, tapi sebenarnya ada jalan. Iya, aslinya kan nggak ada kotakan ini, ada jalan penghubung. Ada jalan penghubung, terus sana kayak ada sungai. Terus aku ngerasa sini sungai adem loh dulu. Iya, beda banget suasananya. Suasananya beda, adem di sini adem. Memang ya enak gitu. Karena memang tadi aku bilang untuk nemuin titik di sini lewat laut, dan memang enggak semudah itu orang zaman dulu kalau menentukan titik ini mau dibangun sesuatu, apalagi dibangun untuk tempat ibadah, itu kan enggak main-main, enggak asal tunjuk gitu. Dan memang karena mungkin dulunya ada faktor pengaruh dekat sungai, itu sempat ada beberapa kali kejadian yang tergenang air Mbak. Tapi udah ada candi ini dari zaman masih gundukan sampai udah dieskavasi itu tergenang air cukup ya mungkin selutut gini Mbak. Kalau dibilang rawa ya bener. Jadi sampai sekarang pun penyerapannya juga masih yang seharusnya adalah rawa gitu, tidak dibuat yang lain. Iya, karena ke bawah ini kan basah nih Mbak, kayaknya masih ya memang kandungan air dari zaman dulunya gitu. Bagus sih. Tapi memang ininya kan beda nih Mbak, apa? Batanya merah. Beda sama yang bangunan sekarang. Iya, informasi dari
Bapak dari BPCB itu kan ini campuran dari gerabah gitu. Terus pasir putih itu, tanah merah itu ditumbuk terus dijadiin kayak gini. Ini kan makanya ada serat-seratnya kan, Mbak. Lebih awetan dulu. Lebih kuat. Tapi kalau diketok tuh kopong loh. Iya, dalamnya. Iya. Kalau kalian kesini tuh bisa diketok, ini tuh kayak kopong tapi Karena diangkat mungkin berat. ini ada jarak, Mbak. Jadi dia kan berlapis. Kayak Mbak Nana tahu mungkin ini kan bagian luar, Mbak. Bagian dalamnya juga ada lapisan lagi yang beda zaman. Jadi yang paling luar ini itu Kerajaan Sriwijaya. Yang bagian dalamnya itu ada bentukan yang berbeda, itu zaman sebelumnya Tarumanegara. Makanya tadi bapaknya bilang ada candi di dalam candi. Kayak aku ngerasa kayak ada pintu tapi nggak tahu pintu mana gitu. Di sini tuh kayak dalamnya ada pintu gitu loh. Sebelum dilapis mungkin. Sebelum dilapis, Ya, karena ini udah lapisan yang paling luar. Jadi ini kan tadi udah yang seperti yang Mbak Intan jelasin juga gitu. Cuman tadi ada kayak, aku nggak tahu nih ya, maksud aku udah mencoba untuk maju dalam arti kata, ada nggak nih yang mau diceritain dari beliau yang perempuan. Tapi dia antara mau dan tidak mau. Tapi sebenarnya mau cerita, tetapi tidak mau ngomong gitu. Belum gitu kan. Jadi aku masih ragu nih, dia ini kenapa gitu. Yang perempuan tadi gitu. Jadi aku juga sudah welcome sama dia, monggo kalau mau cerita. Tapi dia masih belum mau. Mungkin nanti Next. di sana, di sana. Kayaknya bukan di titik ini. Di titik ini. Cuman gitu. yang aku dapat dari beliau yang sepuh, dia ini boleh disampaikan nggak ya atau gimana gitu? Yang laki-laki apa yang perempuan, Mbak? Yang laki-laki untuk boleh sih, Mbak. apa namanya, kerangkanya lebih ditata gitu. Karena beliau pun juga sebenarnya tidak ingin peliharaannya, kudanya itu menjadi seperti terombang-ambing gitu. Jadi layaknya seperti manusia kalau dikubur gitu. Tapi kalau memang untuk mengenang atau apa, tapi ditempatkan di posisi yang layak gitu. Benar, Mbak. Itu aja yang beliau sampaikan gitu. Karena memang ada guratan kesedihan. Awal senyum, tapi ketika menyampaikan itu karena beliau itu sayang banget sama kudanya gitu. Jadi beliau meminta untuk lebih cepat untuk dihargai. Gitu. Jadi gitu guys. Gitu, jadi baru agak-agak plong gitu kan. Sedikit ya dibuka gitu ya, Mbak. Jadi kalau ngelihat aku agak-agak itu berubah karena memang di sini berlapis gitu kan. Memang aku harus perlahan kan untuk karena abadnya juga beda-beda dan itu buat aku kayak menguras energi. Sepertinya harus memakan energi yang banyak. Gitu. Jadi semuanya guys, di penelusuran kali ini memang posisinya kita lagi ada di Kerawang, Kabupaten Kerawang tepatnya gitu kan. Dan memang aku juga baru tahu tentang candi ini dan masih banyak candi-candi lainnya. Jadi buat kalian semua, nanti kita bakal ketemu lagi di next episode. Kira-kira di mana itu Mbak Intan? Mungkin di Candi Belandongan. Candi Belandongan. Di tempat yang lain. Tempat yang lain kita nggak tahu. Pokoknya ikutin aja kisah selanjutnya, penelusuran selanjutnya yang penuh dengan napak tilas dan pastinya bakal ada sejarah-sejarah yang belum terungkap di suatu tempat tersebut. See you, bye. Terima kasih Mbak Intan. Sama-sama.